Shalom semuanya, Teens Explosion. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin kalian semua ada dalam keadaan yang sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Dan hari ini, khususnya di hari Minggu ini, kita mau sama-sama menyatukan hati, kita berkumpul di dalam hadirat Tuhan. Karena percayalah, dalam hadirat Tuhan tidak ada jarak di antara kita. Meskipun jauh di mata, tetap dekat di hati dan dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Dan percayalah 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir tepat saat ini di sisi kita. Dan ketika kita satukan hati kita, kita siap untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Biar Roh Kudus yang melawat setiap hati kita. Mari sama-sama saat ini kita dalam doa. Bapa kami dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami masih boleh bangun Tuhan untuk menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan Yesus, kami ingin memuji Engkau. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada dalam diri kami, dan biarlah jiwa kami Tuhan bersorak-sorai memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, dan yang buka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami. Haleluya, yang semangat memuji Tuhan sama-sama katakan, Amin. So guys, come on, kita mau memuji Tuhan bersama, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus begitu besar dan begitu kuat, melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Sehingga kita gak akan pernah berhenti bersuka cita, dan kita terus mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Come on. Sama-sama bilang, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. You call me out upon the waters, the great unknown, where field may fail. And there I find You in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. I will call upon Your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in Your embrace. For I am Yours, and You are mine.
my soul will praise in your embrace. For I am yours. You were mine. Yes, you were mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of our Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of our Savior. Hallelujah, hallelujah. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will raise in your embrace. For I am yours, and you were mine. Wow, luar biasa semuanya, the best pokoknya. Kita udah memuji Tuhan, kita udah menyembah Tuhan, biarlah kita masuk lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan sendiri, Roh Kudus yang membuka setiap pikiran kita dan hati kita untuk bisa menerima yang terbaik dari kebenaran yang akan disampaikan oleh hambanya pada kesempatan kali ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kalau kami boleh selesai memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan dari hati kami Tuhan meluap-luap Tuhan pujian syukur kami Tuhan kepadamu, sebab kami percaya dan kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya Bapa. Dan Tuhan, tiba saatnya saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau jamah hati kami Tuhan, Engkau bukakan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, dari apa yang disampaikan Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi isi Tuhan, isi hati Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom Tin, apa kabar? Kakak berharap semua dalam keadaan tubuh yang sehat ya, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan sampai kehilangan sukacita dan damai. Amin. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang tema damai dalam pikiran. Kita baca dulu yuk dalam Kolose 3 ayat yang kedua. Kita bacain ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebelumnya, ada dua hal yang ingin kakak bahas pagi hari ini. Yang pertama, apa sih masalah terbesar yang dihadapi oleh anak remaja di zaman now yang bisa menghilangkan damai dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka? Kakak mau bahas ada 5 hal, yaitu yang pertama tentang penampilan. Ya, karena penampilannya sangat penting bagi anak remaja. Mulai dari sepatu, baju, tas, jam tangan, handphone, semuanya sangat penting. Kalau yang dipakai kurang dari temennya, itu akan jadi masalah dalam kehidupan mereka. Yang kedua, pendidikan. Kakak punya murid kelas 9 yang
akhir bulan Februari dan awal Maret sempat mengadakan UCUN 2 kali, yaitu uji coba ujian nasional, dengan dia mendapat nilai yang tertinggi di sekolahnya atau juara umum. Itu juga jadi masalah dari dalam diri dia. Dia datang ke kakak dan bilang, "Miss, mana sih yang bagus kalau saya masuk SMA, IPA atau IPS?" Dan kakak bilang sama dia, "Mana di antara IPA dan IPS yang sangat kamu senengin?" Dia sih bilang, "Saya sukanya IPS." Tapi guru-guru dan teman-teman bilang, "Aduh sayang banget ya, nilai yang bagus cuma masuk IPS." Sekarang kita mau lihat, apakah IPA dan IPS bisa jadi masalah? Yang ketiga, kita mau belajar tentang persahabatan. Ini masalah yang terbesar juga dalam persahabatan, karena anak muda sekarang senang banget ya bermain secara grouping, temen sama temen, dan nyaman hanya temen ini doang. Dan itu bisa menjadi masalah kalau yang nggak punya grup. Yang keempat, bullying. Ini tren banget ya di kalangan anak remaja tentang bullying, dan masih dalam pergumulan orang tua. Bagaimana tekanan yang dilakukan terhadap temennya yang lemah. Dan bullying ini banyak terjadi lewat perkataan, perlakuan, apapun bisa terjadi, dan ini menjadi masalah yang masih harus diselesaikan di zaman now. Yang kelima, cinta. Anak sekarang kalau nggak punya pasangan, aduh, nggak oke, nggak gaul. Lebih seneng kalau gonta-ganti, biar dibilang anak yang populer. Ini jadi masalah. Dan masalah ini sangat menghilangkan damai kita kalau kita tidak tahu cara mengatasinya. Sekarang kita bahas yang kedua. Apa sih masalah terbesar yang terjadi pada dunia saat ini? Ya, masalah terbesar adalah COVID-19. Dan masalah ini memberikan dampak yang sangat luar biasa. Bisa menghilangkan damai setiap orang, baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Anak-anak bermasalah, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa bermain, tidak bisa ketemu teman, bosan di rumah, sudah melakukan apapun, main game jam-jam, bosan, gak bisa kemana-mana. Itu jadi masalah. Bahkan ada status yang kakak baca dari mulut kakak bilang, lebih baik sekolah karena dapat uang jajan daripada di rumah gak ada uang jajannya. Hal itu aja bisa membuat mereka kehilangan damai. Kalau yang bagi orang dewasa, dampaknya lebih banyak lagi. Dari masalah bisnis, pekerjaan, pengangguran, ekonomi, semuanya berdampak. Yang bisa menghilangkan damai sejahtera setiap orang, semua kalangan dan semua umur. Kakak pernah baca buku yang dikarang oleh pendeta Joyce Meyer yang berjudul Pikiran Adalah Medan Perang. Kenapa? Sangat penting sekali menjaga pikiran kita, karena tadi kita udah baca, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam poin pentingnya dalam buku ini, Tuhan menghendaki yang terbaik oleh kita, untuk kita, bagi kita. Semua yang terbaik yang Tuhan siapkan rancangannya untuk kita, anak-anak Tuhan, untuk remaja, dan untuk kakak, dan untuk semua keluarga kita. Tapi iblis juga tahu itu, dan iblis tentunya gak senang. Dia itu mencari banyak cara dengan tipu muslihatnya untuk menarik perhatian kita, dirancang sedemikian bagusnya untuk menarik perhatian kita, sehingga pikiran kita berpindah, teralih masuk dalam rancangan jahatnya. Apa sih yang iblis mau untuk kita? Ya, kebencian, kemarahan, hawa nafsu, percabulan, iri hati, banyak yang iblis mau, yang dia tanamkan dalam pikiran kita dan masuk dalam hati kita, sehingga setiap rencana Tuhan jadi tidak masuk dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita baca dulu dalam Kolose 1, yang tadi Kolose 3 ayat 1b, dikatakan di sini, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi
hal mencari ini harus kita kerjakan di mana Kristus ada. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Coba kita baca dulu dalam Filipi 4 ayat 7 sampai 8. Nah, baca ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, adik-adik kakak yang terkasih, the explosion dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu penting. Ini yang Tuhan mau, supaya damai dalam hati kita tidak hilang oleh karena tipu muslihat si iblis. Yang tadi kakak bilang, bisa lewat penampilan, pendidikan, dan semua hal yang dihadapi remaja saat ini bisa menghilangkan damai sejahtera kita, atau keadaan sekarang yang tidak tentu kapan selesainya bisa menghilangkan damai dalam hidup kita. Jadi hari ini kita mau belajar ya, sama-sama belajar bahwa damai yang dari Tuhan itu melampaui segalanya, dan damai yang dari Tuhan itu tidak pernah ada putusnya, selalu baru setiap hari. Dengan kuncinya apa? Kita baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tetap tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ingat, harus ada ucapan syukur ya. Amin. Kita sama-sama berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, sehingga damai yang Kau beri dalam kehidupan kami tidak hilang, tetapi selalu baru. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Amin. God bless. Tuhan berkati kalian semua. Sampai ketemu ya.